Hai, salam jumpa. Perkenalkan, saya Hermania Dueredo. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 kategori 1 tahun 2023 pada Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya UPTD SDN Hedazita, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 4 mata pelajaran matematika pada materi penyajian diagram batang. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran adalah problem based learning. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat, mantap, ceria, gembira. Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Sudah. Bagus. Nah, untuk mengawali kegiatan belajar kita hari ini, Ibu minta semua berdiri. Siapa yang mau pimpin kita dari bawah? Teman-teman ibu guru marilah berdoa dan Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu dari tadi malam hingga pagi hari ini. Kini kau mau belajar, inilah kami dalam belajar agar kami bisa belajar dengan aman. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat dan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak Isko. Silakan duduk. Anak-anak, Ibu akan melakukan presensi. Siapa yang hari ini tidak hadir? hadir semua. Semua ya. Bagus. Tepuk salut dulu untuk kehadiran hari ini. Tepuk salut. Salut, salut. Kelas 4. Salut. Jadi Ibu harapkan kehadiran yang baik seperti ini dipertahankan. Ya, selalu menjaga kesehatan, apalagi di musim hujan seperti sekarang ini. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta kita pada tanah air, Ibu minta semua berdiri. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang mau pimpin? Manyo, pimpin kita dalam menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Sikap yang baik. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
belajar kita hari ini dapat berlangsung secara nyaman, Ibu minta supaya kita semua membuat keyakinan kelas. Jadi satu anak, satu keyakinan kelas. Nanti setelah ditulis, maju bacakan dulu, baru ditempel pada tempat yang telah disiapkan. Bisa paham ini? Bisa. Silakan. Ditulis, kemudian maju bacakan dulu, baru ditempelkan. Itu. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, silakan maju baca dulu, baru ditempelkan secara rapi di tempat yang sudah disiapkan. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Silakan ditempel secara rapi. Baca kuat, kita teman lain juga bisa mendengarkan. Ya. Silakan orang berikut. Aktif selama pembelajaran. Aktif selama pembelajaran. Berikut. Menjaga ketenangan kelas. Menjaga ketenangan kelas. Berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Mengerjakan tugas yang diberikan Mengerjakan tugas yang diberikan guru. Jadi baik, silakan duduk. Jadi itu anak-anak, keyakinan kelas anak-anak sendiri yang membuat. Jadi Ibu harapkan selama proses pembelajaran berlangsung supaya keyakinan kelas yang telah dibuat ini bisa dijalankan atau ditaati sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Baik. Ibu ingin bertanya, siapa yang pernah masuk ke ruangan kantor sekolah? Semua ya pernah masuk? Ya, Bu. Di sana apakah kalian menemukan atau dapat melihat data kelulusan Ya, Bu. dari sekolah ini? Ya, Bu, kami. Oh, Isko lihat. Apa yang Isko lihat dari data kelulusan yang ada tersebut, Isko? Tabel dari bukti balok. Oh, ya, teman-teman lain lihat juga data kelulusan. Ya, Di sini Isko bilang, oh data kelulusan itu di sana ada tabel tapi dalam bentuk balok-balok. Adakah yang tahu namanya apa itu anak-anak? Tidak. Tidak. Jadi baik. Kalau ada kalian temukan data yang berupa balok-balok itu namanya diagram batang. Untuk lebih meningkatkan semangat belajar kalian, Ibu minta satu orang pimpin kita untuk tepuk profil pelajar Pancasila. Ayo Isko, silakan. Tepuk profil pelajar Pancasila. Salam. Berakhlak mulia. Berkebinekaan global. Gotong royong. Mandiri. Bernalar rejes. Kreatif. Ya, silakan duduk. Jadi baik anak-anak.
tujuan pembelajaran yang mau kita capai hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan video, peserta didik mampu menganalisis cara menyajikan data pada tabel dan diagram batang dengan benar. Yang kedua, melalui demonstrasi mengukur berat badan dan tinggi badan, peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Ya, nanti akan ditayangkan video. Ibu harapkan bahwa anak-anak bisa menyimak, kemudian mencatat hal-hal apa yang penting dari video yang diamati. Setelah mengamati video, kalian akan bertanya jawab. Selanjutnya, langkah yang kalian lakukan adalah kalian akan dibagi dalam bentuk kelompok. Yang satu kelompoknya mengukur berat badan dan kelompok yang lain mengukur tinggi badan. Dari data berat dan tinggi badan tersebut akan kalian bawakan ke dalam bentuk tabel yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam bentuk diagram batang. Kenapa? Tidak perhatikan deh. Ibu harap tidak bermain. Selanjutnya hasil kerja kalian harus kalian laporkan di depan kelas. Bisa memahami ini? Bisa. Ya. Anak-anak belajar tentang diagram batang ini sangat penting. Jadi ketika kalian mengunjungi suatu tempat, misalnya di kantor desa atau ke puskesmas atau di posyandu, sering tuh anak-anak lihat, oh ada data yang dibuat dalam bentuk diagram batang. Jadi dengan belajar bagaimana cara membuat diagram batang, cara membaca diagram batang, itu sebenarnya anak-anak bisa mengerti bahwa oh dari data yang ada itu ini maksudnya apa. Seperti itu. Jadi untuk belajar materi tentang diagram batang ini sangat penting. Ya. Jadi baik anak-anak, di sini Ibu akan memutarkan video. Ibu harap kalian menyimaknya secara baik dan mencatat apabila dirasa perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Belajar Pak Amir. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Materi kita kali ini adalah diagram batang. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Dan yang kedua, menjelaskan tujuan membuat diagram batang. Yang pertama, pengertian diagram batang. Diagram batang atau diagram balok adalah grafik yang menunjukkan angka atau nilai dalam bentuk persegi panjang atau bujur sangkar. Ada dua jenis diagram batang. Yang pertama, diagram batang vertikal atau tegak, dan yang kedua, diagram batang horizontal atau datar. Tujuan menggunakan diagram ini adalah guna memudahkan membaca agar memahami data dengan cara yang lebih sederhana. Berikut ini adalah contoh diagram batang vertikal atau tegak. Dan ini adalah contoh diagram batang horizontal. Kita langsung ke contoh soal. Tabel di bawah ini menunjukkan banyak siswa tiap kelas di SD Tunas Bangsa pada tahun 2019-2020. Kelas 1 30 siswa, kelas 2 35 siswa, kelas 3 30 siswa, kelas 4
32 siswa. Kelas 5, 28 siswa. Kelas 6, 25 siswa. Buatlah diagram batang berdasarkan data pada tabel di atas. Untuk mengerjakan membuat diagram batang, langkah pertama sama seperti diagram batang tersebut. Diagram batang banyak siswa di SD Tunas Bangsa. Lalu kita mulai gambar diagramnya. Mulai dari kelas 1 30 siswa, kelas 2 35 siswa, kelas 3 30 siswa, kelas 4 32 siswa, kelas 5 28 siswa, dan kelas 6 25 siswa. Tidak terlalu sulit bukan membuat diagram batang tersebut? Kita tabel tentang jenis ekstrakurikuler beserta banyaknya siswa yang terbagi antara siswa putra dan siswa putri. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut terdiri dari teater, lukis, tari, pidato, musik, dan sains. Sajikanlah data pada tabel di atas dalam diagram batang. Seperti pada contoh soal pertama, langkah yang kita buat adalah membuat garis mendatar dan garis tegak yang kita hubungkan dalam satu sudut. Selanjutnya memberi nama pada garis yang mendatar, yaitu dengan jenis ekstrakurikuler dan nama-namanya seperti teater, lukis, musik, dan sains. Dan untuk garis vertikalnya kita tulis untuk banyaknya siswa. Selanjutnya kita mulai menggambar diagram batangnya. Untuk yang teater dan dalam menggambar diagram batang adalah tinggi batangnya atau tinggi persegi panjangnya. Tinggi batang atau tinggi persegi panjang harus disesuaikan dengan banyaknya siswa. Bagaimana cara membuat diagram? Tidak terlalu sulit bukan? Baik, sebagai bahan evaluasi, kerjakanlah 2 buah latihan soal berikut ini. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Senang kau nonton video? Di antara dua tadi ada yang berupa tabel dan ada yang berupa diagram. Kalian lebih menyukai yang mana? Diagram. Yang diagram. Kenapa? Hansen menyukai diagram. Kenapa Hansen? Kenapa Hansen lebih menyukai yang diagram? Ayo. Hansen, kenapa sampai senang? Oh, yang berupa diagram tadi yang Hansen lebih senang. Apa? Karena ada warna-warna dengan gambar. Iya. Jadi menurut Hansen dari tabel dan dari diagram dia lebih menyukai yang diagram, ya tuh, karena ada gambarnya, kemudian ada warna-warninya. Benar tidak Selo? Selo suka yang mana Selo? Dari antara tabel dan diagram Selo suka yang mana? Yang diagram. Kenapa Selo suka diagram? Karena ada warna. Ada warna menurut Selo. Gampang kan tidak membuat diagram? Gampang kok dari video
yang kalian saksikan tadi itu? Ya. Jadi ada diberikan data itu kalian masukkan dulu ke dalam bentuk tabel, ke dalam tabel. Setelah itu baru di over lagi ke diagram batang. Jadi anak-anak, dari video yang kalian amati tadi dijelaskan bahwa membuat tabel atau dalam bentuk diagram batang itu untuk mempermudah cara membaca data. Ya, jadi untuk kita lebih mudah membaca data itu kita gunakan diagram batang. Jadi selain diagram batang masih ada diagram lingkaran, masih ada diagram garis. Tapi hari ini kita fokus belajar tentang diagram batang. Dari video yang tadi ditayangkan itu dijelaskan bahwa diagram batang itu ada berapa jenis tadi? Ada berapa jenis? Ada 2, ya toh? Ada dalam bentuk vertikal yang tegak, ya toh? Dan ada yang dalam bentuk horizontal yang pakai tidur tadi, ya toh? Nah, selanjutnya anak-anak akan ibu bagi dalam 2 kelompok. Ya, nanti kelompok 1 itu kalian akan mengukur tinggi badan. Jadi di sini ini ibu sudah siapkan alat timbang. Ini alat untuk mengukur berat badan dan sekaligus tinggi badan. Jadi yang kelompok 1 Nathan, Ariel dengan Selo, tugas kalian adalah mengukur tinggi badan dari temanmu satu kelas semua. Kemudian data tinggi badannya kalian tulis dulu di buku catatanmu. Sebentar baru dituangkan ke dalam LKPD. Kemudian untuk kelompok 2, Isko, Hansel, Onsa dan Manyo, tugas kalian adalah mengukur berat badan dari teman-teman satu kelas. Data itu ditulis dulu di buku catatan, kemudian baru dituangkan ke dalam LKPD. Jadi di sini ibu akan membagikan ini LKPD suruhannya yang harus kalian kerjakan. Itu untuk suruhannya ada di situ, tapi yang mau kalian kerjakan nanti hasilnya dituangkan di dalam lembaran yang ibu sudah siapkan ini. Baca suruhannya secara baik, hasilnya nanti dituangkan di dalam lembaran besar ini. Awalnya tulis dulu nama kelompok dan nama-nama anggota kelompok. Tinggi ini apa sih? Ayo, sekarang itu sudah satu orang berdiri yang bertugas mengukur tinggi badan, naikkan itu dia punya alat ukur tinggi badan. Kelompok yang mengukur berat badan dibuat catatan. Ayo. Dilihat. Membaca angkanya ini sudah 100 berapa? Berarti kan di bawah angka. Yang ini berapa? Lakukan ke sana. 126. Satuannya apa tuh? Dia di sini apa? Satuannya apa nih kamu lihat? Sentimeter tuh. Di sana yang berat badan satuannya? Yang berat badan satuannya kilo. Sudah kembali ke tempat duduk. Dari data kelompok 1 tadi tinggi badan, yang kelompok 2 berat badan. Dari data yang ada kalian buat ke dalam bentuk tabel. Kemudian dari tabel baru di-over ke
diagram batang. Kemudian yang di sebelah sini buat tabel, di sini sebelah sini buat diagram batang. Guru besar di sini, guru besar ke sana semua, guru besar semua. Ada semua. Ada semua. Empat Romawi. Iya. Oke, baik, sudah semua anak-anak? Sudah. Tepuk semangat dulu untuk kelas 4 ya. Tepuk semangat. Jadi sekarang saatnya kalian melaporkan hasil kerja. Ibu minta dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Silakan maju. Nah, tempelkan pekerjaan kalian. Ini Ariel, ini lemnya. Ambil dan tempelkan. Dibagi secara rata karena sebentar belum teman-teman dan kelompok 2 lagi. Ayo. Cabut lem sini. Jangan ada berdiri agak sini. Ayo, mari kita mendengarkan. Nah, teman-temanmu dari kelompok 1 akan melaporkan hasil kerjanya. Ibu minta perhatikan. Ada yang ditanyakan atau apa sebentar? Boleh dulu. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi kelompok 1. Kami akan melaporkan hasil kerja kelompok kami. Silakan. Tujuan peserta didik mengikuti badan lalu menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Dari hasil 126 cm, manyo 120 cm, onsa 135 cm, isko 135 cm, Aril 125 cm, 6 cm. Dari tabel yang ada hasil Ayo teman-teman lihat. hasil 26 cm, manyo 120 cm, onsa 135 cm, isko 135 cm, Arif 125 cm, Hello 136 cm, Nathan 136 cm. Dari sana, silakan bangun kelompok 1, kelompok 2 lihat. Dari itu tabel yang ada, kemudian yang diagram batang. Coba kamu lihat. Diagram batang yang mereka buat itu sudah benar atau tidak? Cocokkan dengan angkanya yang ada di tabelnya. Ayo. Selo di tabel berapa sentimeter? 126. Sekarang kamu perhatikan diagram batang yang dia gambar. Benar atau tidak di 126? Sudah berapa di situ? Dalam 120. 130 lebih, berarti keliru di situ. Kemudian lihat lagi Nathan. Nathan di tabelnya berapa? 136. Di diagram pas atau tidak? Pas. Berarti yang kelirunya di silo. Itu teman-teman kelompok 1 masih ada di diagram batang, kalian masih keliru 1. Ya toh? Jadi harus diperhatikan secara baik. Kalau 126 berarti dia antara 120 dan 130. Dia harus kita sini ditarik. Sudah. Silakan duduk. Tepuk salam dulu untuk kelompok 1. Tepuk salam. Salam. Kelompok 1.
Selamat pagi kelompok 2. Kami akan menceritakan, kami akan melaporkan hasil kerja kelompok kami. Langsung masuk tujuannya. Tujuan Zardi mengukur berat badan lalu menyucikan data dalam bentuk tabel dan diagram matang tanpa keberatan. Tidak usah langsung. Dari data berat badan yang ada, bacakan. Nama Hansen, berat badan 22 kg. Mano, berat badan 20 kg. Onsa, berat badan 25 kg. Isko, berat badan 29 kg. Ariel, berat badan Tiga berdiri sini untuk lihat. Terus ya, kamu tiga. Lihat sebentar. Kamu tiga perhatikan sebentar. Ariel, berat badan 23 kg. Selo, berat badan 23 kg. Nathan, berat badan 27 kg. Nama Hansen, berat badan 22. Mano, berat badan 20. Nama Onsa, berat badan 25 kg. Nama Isko, berat badan 29 kg. Nama Ariel, berat badan 23 kg. Nama Selo, berat badan 23 kg. Nah, untuk membuat diagram lurus ke berat badannya sudah oke, tapi penempatan ini berat badannya ini nih, karena ini dari bawah kan kalian sudah buat 20, langsung 21, berarti dia naik setiap ini satu-satu sampai dengan 29 paling atas. Berarti semua harus dimunculkan. Baru sampai 23 kamu langsung lompat 25. Dan 25 langsung lompat 29. Itu kekeliruannya di situ. Bisa ini? Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi kalau misalnya sebentar ibu kasih tugas lagi, dikerjakan harus berurutan seperti itu. Nah, tepuk salut dulu untuk kelompok 2. Tepuk salut! Salut, salut! Kelompok 2, salut! Nah, terima kasih anak-anak, kalian luar biasa sudah menyelesaikan tugas yang diberikan secara baik. Jadi ibu harapkan bahwa apa yang telah dikerjakan tadi supaya bisa dipahami secara baik, hal-hal yang masih keliru diperbaiki. Selanjutnya mari kita sama-sama membuat simpulan. Kalian menyelesaikan tugas dalam kelompok. Nah, mari kita sama-sama membuat simpulan pembelajaran hari ini. Senang atau tidak belajar hari ini? Senang. Apa yang kalian pelajari tadi dan hari sampai dan sekarang? Kamu belajar juga? Diagram. Untuk membuat diagram batang tadi bagaimana caranya? Kita harus membuat tabel. Iya, harus membuat tabel dulu dari data yang ada. Kita buat tabel dulu, dari tabel baru bawa ke diagram batang. Terus diagram batang itu ada berapa? Dua. Coba nangkan. Apa? Vertikal dan horizontal. Jadi diagram batang itu ada dua bentuk, ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Lebih memperdalam pemahaman kalian terhadap materi yang dipelajari. Di sini ibu sudah siapkan soal evaluasinya. Dikerjakan secara mandiri. Kerjakan dengan jujur. Hari tanda hari Senin 19 Februari. Sudah semua? Ibu minta bangun untuk kumpul makan. Kumpul pekerjaan. Kumpul pekerjaan kemana? Ya, silakan duduk. Terima kasih Nathan. Nah, bagaimana proses
pembelajaran hari ini senang atau tidak? Senang. Jadi untuk merefleksikan hasil pembelajaran hari ini, di sini Ibu sudah siapkan dengan emoji. Silakan bangun dan ambil, dipasang pada papan refleksi yang sudah disiapkan ini. Silakan. Jadi baik, dari hasil refleksi yang Ibu perhatikan di sini, semuanya merasa senang. Benar tidak kalian merasa senang? Benar. Onsa, semua merasa senang. Bisa lambat, tidak. Iya. Jadi Onsa merasa senang karena hari ini dia dapat pengetahuan baru, bisa menggambar diagram bahkan. Kalau Ari senang kenapa Ari? Oh, Ari senang karena bisa membuat tabel. Dari tabel yang ada kemudian bisa dibawakan ke diagram batang. Nah, jadi Ibu harapkan pembelajaran yang telah kalian terima hari ini supaya diulang lagi di rumah biar tidak lupa. Nah, untuk kegiatan belajar pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan belajar membuat diagram lingkaran dan diagram garis. Untuk meluncur seluruh rangkaian kegiatan kita, Ibu minta anak Isko untuk bersedia memimpin kita dalam doa. Teman-teman marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu dari tadi pagi hingga siang hari ini. Ini kami istirahat, inilah kami istirahat, agar kami bisa istirahat dan aman. Dalam permohonan ini, kami sanjungkan kepadamu, yang berperantaraan kesehatan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak Isko, silakan duduk. Nah, jadi baik anak-anak, saatnya kalian istirahat. Makan bekal yang kalian bawa, cuci tangan dulu sebelum makan. Rapikan dulu buku-buku dan kelas sebelum keluar untuk istirahat.